Halo rekan-rekan mahasiswa, selamat datang. Pernah kepikiran gak sih kalau aturan diplomasi antar negara yang super kompleks di zaman sekarang itu sebenarnya punya akar dari peradaban kuno ribuan tahun yang lalu? Nah, di sesi bedah materi kali ini, kita bakal mengupas tuntas sejarah dan perkembangan hukum internasional di era Romawi. Materi ini disusun khusus oleh tim penyusun materi studi tentang ilmu hukum. Jadi, siapkan catatan kalian, karena kita bakal menyelam dalam banget ke konsep-konsep akademik ini, pastinya dengan cara yang asyik dan gampang dipahami. Oke, ini dia agenda kita hari ini. Pertama, akar Romawi hukum internasional. Terus kita lanjut membedah konsep ius gentium dan ngomongin lahirnya ius intergentes. Habis itu kita lihat tinjauan para pakar hukum, ngebahas warisan asas Romawi modern, dan ditutup dengan referensi dan refleksi akademik. Yuk, langsung aja kita mulai. Masuk ke bagian pertama, akar Romawi hukum internasional, fondasi di dunia kuno. Kalian mungkin sering dengar miskonsepsi kalau hukum internasional itu murni penemuan era tata dunia modern. Wah, itu kurang tepat. Coba bayangkan sebuah kekaisaran Romawi yang raksasa banget, dengan populasi yang luar biasa beragam. Untuk mengelola interaksi antar berbagai komunitas budaya dan para pedagang asing yang melintasi rute perdagangan sibuk mereka, Romawi itu mutlak butuh sebuah kerangka hukum yang super tangguh. Kalau nggak ada, ya bakal kaos banget dong wilayah kekuasaannya kan? Nah, sekarang kita masuk ke bagian kedua, membedah konsep ius gentium, yaitu hukum untuk orang Romawi dan non-Romawi. Oke, mari kita bedah konsep ini lebih dalam. Ius gentium itu pada dasarnya adalah hukum yang berlaku antar bangsa di zaman Romawi. Secara spesifik, ini mencakup pedoman, kaidah, dan asas yang mengatur hubungan antara orang Romawi dengan orang non-Romawi, dan juga antara sesama orang non-Romawi. Jadi fungsinya itu sangat interpersonal ya. Bayangin aja kayak hukum perdata buat penyelesaian sengketa dagang lintas budaya, di mana aturan ini benar-benar menjembatani berbagai perbedaan kultur biar bisa hidup harmonis di bawah satu payung kekaisaran. Lanjut ke bagian ketiga, lahirnya ius intergentes, yang jadi fajar dari hukum internasional publik. Ius intergentis ini punya arti harfiah hukum antar bangsa. Teman-teman, evolusi ke arah sini tuh krusial banget. Kenapa? Karena disinilah titik balik atau fajar munculnya hukum internasional publik yang kita kenal sekarang. Hukum ini mulai mengatur hubungan yang bukan lagi sekedar urusan privat antar individu, melainkan antara entitas publik dengan individu, atau antar entitas publik itu sendiri. Bisa dibilang, ini tuh cikal bakal traktat atau perjanjian antar negara modern. Gila banget kan? Fondasinya udah dibangun sejauh itu. Nah, yang benar-benar menarik dari perbandingan di slide ini adalah betapa tajamnya perbedaan konsep kedua hal tersebut. Di sisi kiri, ius gentium itu ruang lingkupnya lebih sempit, cuma fokus pada lalu lintas interaksi antar pribadi dari orang-orang beda bangsa di dalam kekaisaran. Sementara di sisi kanan, ius intergentes itu udah jadi semacam embrio untuk kerangka hukum makro. Ini adalah hukum antar entitas publik yang secara mutlak jadi akar langsung dari hukum internasional publik yang kita pelajari hari ini. Kelihatan banget kan transisi skalanya? Sekarang di bagian keempat, tinjauan para pakar hukum. Kita akan melihat perspektif dari beberapa sarjana hukum terkait konsep ini. Untuk memperkuat analisis kita, coba kita lihat pendapat pakar. Mokhtar Kusuma Atmaja dan Eti R. Agus secara tegas mendefinisikan hukum internasional publik sebagai keseluruhan kaidah yang mengurus persoalan lintas negara yang, tolong digarisbawahi ya, bukan bersifat perdata. Definisi ini benar-benar nyambung sama apa yang baru aja kita bahas. Transisi historis dari ius gentium yang sifatnya privat perdata menuju ius intergentes yang bernuansa publik benar-benar menciptakan garis batas yang jelas antara hukum perdata dan hukum publik di ranah internasional. Dan ternyata pandangan ini diamini secara luas. Pakar hukum kaliber besar lainnya, seperti F. Sugeng Istanto dan J.J. Starkey, dengan gamblang melacak jejak terminologi modern, hukum bangsa-bangsa atau law of nations itu, langsung ditarik ke konsep kuno Romawi tadi, si ius gentium. Jadi sejarah hukum pergaulan internasional itu emang nggak pernah benar-benar putus, selalu ada benang merahnya. Masuk ke bagian kelima, warisan asas Romawi modern. Kita akan membedah pepatah hukum Romawi yang masih eksis di dunia saat ini.
Dan ini dengan sangat brilian menunjukkan betapa abadinya hukum Romawi. Luar biasanya, asas-asas hukum perdata mereka ini berhasil melompat melintasi zaman dan menetap jadi fondasi kokoh di hukum internasional publik kontemporer. Coba dilihat daftarnya. Ada occupation untuk urusan pendudukan wilayah, lalu servitude terkait hak atas tanah atau teritori. Nggak lupa juga asas bona fides alias itikat baik yang diwajibkan dalam berdiplomasi. Dan tentu saja asas prima donanya yaitu Pacta Sunt Servanda. Bicara soal Pacta Sunt Servanda, ini tuh ibarat nyawanya hukum internasional modern. Asas ini benar-benar lahir dari rahim hukum sipil Romawi kuno yang mendiktekan bahwa sebuah janji atau traktat itu harus, wajib ditepati oleh semua pihak. Tanpa kepatuhan mutlak pada prinsip fundamental ini, hukum internasional tuh ya bakal kehilangan daya ikat dan kehormatannya terhadap kedaulatan sebuah negara. Semua traktat dunia masa kini berdiri di atas bahu asas yang satu ini. Terakhir, bagian ke-6, referensi dan refleksi akademik. Di sini kita akan bahas daftar pustaka dan masuk ke pertanyaan akhir. Pastinya semua argumen dan analisis yang kita bedah hari ini itu ditopang oleh literatur yang sangat kredibel. Mulai dari karya Kusuma Atmaja dan Agos, Buermauna, Gigi Stark, sampai Sugeng Istanto. Literatur otoritatif ini adalah fondasi akademik yang valid banget dan saya sangat menyarankan kalian untuk baca buku-buku ini secara mandiri demi pendalaman materi. Nah, sebagai pengingat, saya perlu menegaskan kembali bahwa video presentasi ini dirancang secara khusus sebagai materi pengajaran. Ini adalah media referensi online yang memang disiapkan untuk bisa kalian tonton kapan saja, para mahasiswa hukum, sekaligus menjadi panduan mantap buat siapapun yang sedang serius menjadi pembelajar hukum yang berdedikasi. Dan sebagai penutup, saya mau ninggalin kalian dengan sebuah pertanyaan reflektif yang cukup berbobot untuk dipikirkan. Berdasarkan transisi historis dari ius gentium menuju ius intergentes, gimana sih persisnya azas Pacta Sunt Servanda dari peninggalan zaman Romawi tersebut masih memiliki kekuatan mutlak untuk mengikat kedaulatan negara-negara modern zaman sekarang dalam mematuhi perjanjian internasional mereka? Coba kalian pikirkan dan analisis secara seksama menggunakan nalar hukum kalian. Terima kasih banyak sudah menyimak materi eksplorasi kita hari ini, dan sampai jumpa pada kajian hukum seru selanjutnya.